Muda harus mengudara, terkubur dikubur atau subur makmur, idealisme usia setengah matang dengan toa di tangan kanan, terkepal, terlihat sangar. Kenyang atau lapar, hanya persoalan gandum atau beras. Mapan dan terdepan adalah soal kapasitas, visi, dan kegigihan. Saya Nukta Akbar, tuan rumah Al Inaroh Podcast. Tepuk tangan. Hadir di tengah-tengah kita, sini sosok yang fenomenal sekali. Kalau saya sebutkan sangat panjang, kalau saya singkat nanti saya terkesan tidak melakukan hal yang semestinya. Langsung saja di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Kafa. Tepuk tangan untuk Mas Kafa. Sosok sentral Al Inaroh Muda ini Mas Kafa. Apa kabar Mas Kafa? Alhamdulillah, gini-gini aja. Alhamdulillah sehat. Ketua yayasan ini berhasil kita geret masuk ke Al Inaroh Podcast. Padahal rumahnya sendiri ya. Tapi jauh di sana. Geretnya angel. Mas Kafa adalah ketua yayasan Abalut Center, merangkap kepala Madrasah Aliyah Tahasus Al Inaroh, merangkap pengasuh Pondok Putri Al Inaroh. Wow. Dan itu adalah di tengah maraknya ya esek-esek. Ya. Ini saya lompat untuk pertanyaan mengenai sosok panjenengan, sosok personality jenengan saya lompat. Saya tidak mau langsung masuk pertanyaan, mungkin saya mengucapkan selamat dulu. Selamat atas tercapainya akreditasi Madrasah Aliyah dengan nilai yang sangat tinggi. Wow. Hanya cukup 3 tahun. Ora sombong. Iya, Nyata alhamdulillah. nih. Yo. Hanya dengan 3 tahun Madrasah Aliyah Tahasus di tangan Babah Main, dengan Babah Jia, di tangan Mas Kafa bisa mendapatkan nilai akreditasi A. Alhamdulillah. Rahasianya di-spill atau tidak di-spill? Terserah caster. Ya, mungkin nanti di akhir-akhir nanti. Oke. Ini Al Inaroh Podcast mengundang jenengan membahas mengenai bagaimana pendidikan menurut panjenengan. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu berfungsi apa? Pendidikan itu seharusnya seyogyanya bagaimana dalam kacamata perspektif Mas Kafa. Mas Kafa SPSI MSI MAG. Guyu toh. Guyu ngopo lho. Kenapa topik yang kita bahas untuk jenengan pendidikan? Karena yaitu jenengan di sini adalah pelaku, pemerhati dan pelaksana pendidikan itu sendiri. Kenapa kok jenengan begitu tapres ya malam ini? Tegang saya. Oh iya. Karena bicara dengan adik sendiri dalam suasana yang berbeda. Suasana Tegang. bedanya apa? Ya di podcast ini toh, di studio. Apa? Masuk ke iki rodok serius sithik iso. Iya, serius ya. Oke. Poin pertama, apa makna pendidikan menurut Anda? Makna pendidikan ya. Sebenarnya pendidikan itu adalah satu akomodasi, satu kendaraan di mana kendaraan itu mengangkut atau berpenumpang ilmu pengetahuan. Artinya
Ilmu pengetahuan ini bagaimana merasuk, bagaimana menyatu sejiwa dengan manusia, dengan kodrat manusia, dengan fitrah manusia yang bertujuan untuk menjadi manusia seutuhnya dan juga menjadi manusia sebagai anggota masyarakat yang baik dan juga bermanfaat pastinya. Itu pendidikan ya. Hmm. Dan apa namanya? Pendidikan itu seperti tadi di awal akomodasi atau tugasnya adalah mengakomodir, Hmm. mengakomodir bagaimana ilmu itu bisa merasuk, bisa sejiwa, bisa melekat kepada predikat manusia yang utuh. Saya pikir seperti itu. Eh, pendidikan adalah akomodir. Maka ada dua hal yang berbeda. Ada mengenai pendidikan itu adalah ilmu, ada Mhm, pendidikan itu adalah step by step untuk mentransformasi dari ilmu ini. mhm. Kalau menurut jenengan pendidikan itu lebih berperan di mana? Satu kesatuan kah atau ini beda-beda? Satu kesatuan itu. Satu kesatuan antara akomodir ilmu Hmm, dan juga akomodir apa tadi satunya? Step by step. bagaimana pendidikan menjadi kendaraan nanti? Ah, Hmm, pendidikan menjadi kendaraan ya, bagaimana ketika manusia itu terlahir di dunia, bagaimana eee, manusia dengan fitrahnya, dengan dayanya, dibekali dengan panca indera ini, terus menangkap stimulan, menangkap sesuatu ekstern yang direkam oleh rasa dan juga pendengaran kan ketika bayi. Lah, lalu, pendidikan ini step by step ya, yang kita ketahui terus dipakaikan baju, dipakaikan istilah yang namanya pendidikan, seperti itu. Jadi kalau mau itu satu kesatuan dua hal yang saling berkaitan gitu. berkait- Nah, berbeda tapi berbeda tapi saling berkaitan, ya membutuhkan ya. betul. Art- Contohnya gini mm, kalau, kita sampean kan Muhyiddin Gusmus ya, ya. Muhyiddin Gusmus kan pernah, Wah, ya. boleh berhenti sekolah tapi jangan berhenti belajar. Ya. Itu 2 hal yang berbeda Hmm. tapi saling terkait. Pendidikan di situ. Ya, betul. Artinya pendidikan ya harus belajar, ya harus terdidik. Ya, Pintar mhm, saja ngerusak, ndak pintar tambah ngerusak. tambah Rungok, arogan. oke. Pendidikan itu seperti itu. Itu menurut kacamata Mas Kafa. Ada tambahan pendidikan menurut panjenengan? Cukup sih itu singkat ya, Hmm, tapi dalam. iya. Kalau dibongkar nanti ndak cukup waktunya. Ya, oke, oke, oke. Pendidikan sekarang seharusnya pendidikan yang ideal itu bagaimana? Pendidikan yang bisa mengantarkan manusia seutuhnya. Bagaimana? Kita Potret, oke. oke oke. Potret manusia seutuhnya itu bagaimana? Ya manusia utuh, punya tangan, punya kepala. Manusia bercanda ya. Manusia seutuhnya tuh seperti ini, artinya ya kita semua merasakan lah, Hmm, sekolah dengan penuh pressure. Sekolah itu, pendidikan itu hanya terukur dengan nilai. ya. Dengan nilai yang objektivitasnya itu sama sekali tidak mewakili kemanusiaan yang secara fitrah melekat pada kita. Apalagi nilainya bisa dibeli dengan Iya, delisia misal. Delisia atau Swiss ya, Ya. kotak Swiss. Ya, terus 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 Nah, terus. ini kan satu apa namanya, distorsi atau satu bias makna pendidikan yang hari ini, Ya, ya kita kita temukan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah ada mungkin perombakan yang signifikan dari strata kurikulum nasional, yaitu yang biasa kita dengar, kurikulum merdeka itu kurikulum tadi merdeka. ya, eee, kalau dalam makalah itu kan ada ya dikatakan bahwasanya kita harus tahu sejarah, kita harus ikut ulama Hmm, salaf, harus sesepuh kita harus tahu sejarahnya. hmm. Kalau kita ndak tahu bagaimana kita akan menyusun, satu cita-cita yang baik, harapan kita yang baik, asa kita yang baik, kan enggak bisa. Kalau diruntut, bapak pendidikan siapa?
Bapak pendidikan? Heeh, Ki Hajar? bukan. Siapa? Ya betul. Bener ya toh? Bener ya? Iya tahu Loh saya dia. ini terdidik Oh loh, iya iya. ngawur. Ya Ki ya. Hajar Mhm Dewantara mhm. kan definisi ala beliau beliau pendidikan adalah ya tuntunan bagaimana manusia itu, bisa memaksimalkan kodrat, bahasa beliau itu kodrat kemanusiaannya, fitrah kemanusiaannya yang melekat untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kebahagiaan loh ya, seumpama wis, kita semua dipal atau di-coupling dengan nilai-nilai itu, ya nilai itu bagus Hmm, untuk mengukur, tapi presentasinya hanya berapa berapa persen. persen lah Nah ya. lah sekarang kan anak nakal kalau Mbah Mun dawuh itu kan guru-guru senenge karo cah-cah pinter tok. Hmm, Lah cah goblok-goblok iki sapa sing meh ngajar, sapa sing meh didik. Kan biasa toh, anak nakal itu selalu marginal. pada Makanya anak nakal kalau di pesantren sering diberi tanggung jawab, dididik sendiri, apa dinasihati, apa dikapake. padahal Mhm, nakal ndak nakal itu, pintar ndak pintar bukan bukan urusan dari pengajar pendidik itu ya. mhm. Mhm. Bukan urusan Bukan bukan urusan sepenuhnya dari pengajar atau pendidik itu. kalau urusan, Hmm. kalau sepenuhnya ya tidak bisa dibilang Nah ya sepenuhnya, makanya heeh. kalau nilai itu jadi acuan guru senengi karo sing cah pinter kan Iya, berarti masalah Mas. iya masalah, guru itu masalah, Gurunya yang masalah, gurunya yang bukan masalah. bocahnya yang masalah. Bukan, Bukan. bocahnya secara alamiah, mungkin yang menghantarkan dia nakal ada satu, Gurunya. Oh ya. bukan, ada satu, historis yang Heeh. mengantarkan atau membentuk anak itu nakal. Nah, Cuman ketika nakal terus guru emoh, ketika nakal guru ndak mau tahu, hmm, tapi sebenarnya ada latar belakang, hmm, ada kasuistik yang perlu dipelajari, hmm, ada mungkin cerdas kayak Jimmy Neutron gitu hmm. kan, kepalanya besar, Iya. bisa apa, nakalnya kan anak cerdas itu kan cenderung sakarepe dhewe, Ya, ya sakarepe dhewe dan mungkin tidak mau mendengarkan apalah apa, dan itu sudah tidak mau tahu dulu, dan itu ada ndak sih? ya rata-rata Enggak, di bawah regulasi-regulasi jenengan sendiri, jenengan, menemukan hal-hal itu enggak? ya banyak, Kalau banyak kan secara umum, ya kalau heeh, kita kerucutkan di bawah guru-guru yang jenengan mhm, bawa, yang mhm jenengan mhm, bina itu ada ndak? Padahal itu kan menjadi idealisme jenengan mhm sendiri, mhm, ada ndak? gurunya Iya iya, gurunya ya tetap ada ya? tetap ada, Tetap cuman ada. kan bagaimana kita terus memodifikasi Mmm, atau ya ala kita lah, ya pandangan kita itu pun juga belum tentu benar, tapi ya harus benar ya kan? tapi harus benar, Iya tapi iya harus benar. Artinya tetap harus harus selalu diperbaiki begitu iya, ya? Pendidikan yang ideal, manusia seutuhnya, untuk manusia seutuhnya itu yang ya yang mengerti bahwa dia itu manusia, dia itu makhluk mhm, ya. Secara predikat itu dia makhluk, manusia. Manusia iki kudu kepiye di hadapan kan manusia sama manusia. Saya adalah manusia tanpa agama. mhm, Manusia itu kan mau mengakui ya manusia itu harus mengakui ada zat yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri atau zat adi kodrati, mmm, ya kan. Pasti kan kita kalau sampai kelimas mikir pakai kepala kita ya, sampai bocor sampai jebol, itu kan yang dinyalakan adalah tauhid, yang dinyalakan ya, adalah spiritualitas, religiusitas. Ya, itu makanya ada zat adi kodrat. maka pendidikan Ada. yang ideal, pendidikan yang Secara vertikal oke, horizontal oke, spiritual oke, menjadikan prestasi manusia oke. yang utuh, yang sadar itu. Nah, Final pendidikan menghantarkan manusia seperti itu ya. yes. Oke. Pendidikan sekarang, Mhm. khususnya di negara kita, itu potretnya bagaimana? Potret pendidikannya. Ya, secara umum.
Secara umum ya masih terjebak pada itu tadi yang saya katakan pertama, artinya prestasi untuk mengukur kepintaran anak, prestasi untuk mengukur kepintaran, iya betul anak itu pintar, tapi perlu diingat di sana ada satu kaidah, adab atau akhlak bahwasanya anak pintar itu belum tentu benar, oke. Pintar dan benar bagaimana? Pintar dan benar adalah step, sama saja itu, Hmm. oke. Kamu belajar ya, kamu tahu besok 1 minggu ujian ya, Mhm. eee, kamu belajar, kamu bisa semua, itu pintar, Pintar. ya. Tapi kepintaranmu ini ya sebenarnya hanya menghafal, Hmm. ya kan, hanya mutolaah, hasil mutolaah, Hmm. hanya ingat tok, ya. Karena bagaimanapun isi kepala kita kalau berkali-kali kita jejeli dengan, sesuatu yang masuk, itu kan lama-lama hafal, wes pintar. Tapi kita perlu satu kebenaran, kebenaran tentang sikap kita, kalau kita kayak gitu terus ya ndak berkembang loh. Dengan lingkungan seperti apa, semau kita pintar diem tok wis, belajar tok wis ki. Tapi bagaimana kita paham dengan lingkungan, hal sepele ya, mateni keran, Hmm. mateni listrik nek wis isu, Betul. itu kan sesuatu kebenaran yang sepele memang, Ya. tapi, tanggap sosial itu kan ya memang penting adanya. Maka tadi jenengan mengatakan bahwa pendidikan Mhm, adalah motor, motor ini mencakup isi dan juga langkah-langkahnya. mhm, Benar dan pintar mungkin menjadi representatif dari pintar juga benar. Pintar isi, benar adalah bagaimana kepintaran itu dibungkus. oke, Setuju ya? setuju. Tepuk tangan buat saya. Oke, oke. Selamat datang di Alinara Podcast, gantian. Pendidikan secara umum masih terjebak dengan hal-hal yang sifatnya ukuran-ukuran yang objektivitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Terus bagaimana panjenengan sedikit meminimalisir hal-hal itu di lembaga yang jenengan bawahi, jenengan naungi? menyadarkan 2 elemen, elemen guru, Air, udah ada. api, Ya ya ya. Ya, udah ada. ya guru Heeh, sama, mhm, sama santri atau siswa-siswi juga juga sama. Artinya subjek dan objek. mhm, subjek dan objek itu sama-sama kita, edukasi untuk bertemu pada titik yang sama. Mhm, Artinya guru ya jangan belajar-belajar saja, jangan tekstual saja. Mari kita basiskan kepada sebuah pengalaman. Mari apa yang kita ajarkan, kita dialogkan dengan dunia nyata. Cuma bab ini dalam ekonomi, ayolah coba eh, biar anak itu merasakan bagaimana sih belajar tentang bab ini dan lain sebagainya. Tapi itu di strata ilmu pengetahuan umum. Nah, oke. kalau ilmu pengetahuan agama harus seutuhnya. Harus semua kamu makan, harus semua dikonsumsi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, agama adalah persoalan yang mendasar. Mmm, Daripada mendasar itu, maka semua peserta didik, semua santri harus mendapat perlakuan yang sama. mhm, Hafalan, hafalan semua, gitu loh. mhm. Kalau pelajaran umum itu kan, yang berfungsi besar otak kanan atau otak kiri atau otak otak-otak itu kan kita bisa membaca. Iya Orang iya. yang expert di bagian eksak atau expert di bagian sosial itu kan bisa kita klasifikasi. Iya. Jadi, anak itu expertnya sukanya di olahraga, apa di, eksak, dia lebih suka berdiam, Mmm, baca ranking 1 terus, senangnya adzan, mhm. senangnya dan menyendiri dan lain sebagainya, itu kan bisa kita petakan, gitu. Kalau masalah perihal tafaqquh fiddin, ya semuanya harus sama. Maka secara tidak langsung jenengan membahasakan bahwa tidak ada batas antara ilmu umum dan ilmu agama. Tidak ada batas dalam artian di dalam ilmu agama semuanya harus mempelajari. Iya toh.
Kalau pintar saja dalam pengetahuan umum, masalah enggak? Pintar, tapi dia belajar enggak ilmu agama itu? Belajar belajar. Ya kalau hasilnya Mhm, pasti juga berbeda-beda, tapi paling tidak kadar itu adalah hasil belajar yang nanti mengantarkan pada kadar yang berbeda gitu loh. Karena setiap anak pun hasilnya juga berbeda gitu. mak Sama-sama belajar agama, ya sama-sama belajar ilmu pengetahuan umum, ya, itu nanti kan hasilnya beda, kadarnya kan berbeda-beda. Tugas kita membuat banyak keran ya untuk banyak keran untuk anak-anak itu wudu, wudu di bakat minat masing-masing. ya. Tapi kalau agama itu towernya gitu loh. Gini, maksudnya tadi di umum Mhm, bahwa yang pintar di eksak atau mhm, pintar di sosial bisa diklasifikasikan. Artinya mhm, meminimalisir dari ketidakmaksimalan potensi anak tersebut. mhm, Sedangkan di agama menurut jenengan tadi tidak ada pengklasifikasian pemilahan dari potensi anak masing-masing, semuanya sama. mhm, Ora pinter ngapalke ya kudu ngapalke, mhm, ora pinter ngiling-ngiling ya tetep kudu mutolaah. mhm, Maka konsekuensi akhirnya bagaimana memaksimalkan anak ini dengan pertanyaan saya nih, mhm, haruskah anak itu pintar dalam agama? Harus ndak? Kalau tahu pasti tahu karena dia mhm, suruh belajar, tapi mhm, harus pintar ndak dalam ilmu agama? Kalau di ilmu pengetahuan dengan klasifikasi itu kan berarti ada format yang mengharuskan bahwa mhm, anak ini pintar di bidang yang memang menjadi potensi dia. mhm. Tapi kalau di agama bagaimana? Kalau agama harus Harus. harus pintar harus pintar karena itu hal yang, Ora mendasar, iso, ora pinter, kudu pinter, kudu pintar. kudu iso. Nah, pinter ini nanti Mhm. yang akan menyubjektifkan Ya, dari masing-masing, anak itu tadi. Jadi pinter ukuran si A, pinter sama ukuran si B kan berbeda ya, gitu loh. Seumpama si A muin ngewes, si B itu pinternya di muin jek maca gandul mhm, atau tapi fathul qorib ngewes. Yang lebih penting daripada itu adalah pintarnya tidak hanya tekstual, mhm. dalam artian apa yang mereka angsu, ya mereka kulaan ilmu agama itu benar-benar hidup, Iso dicakke lah ya. iso dicake di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena ya itu agama hal yang mendasar, karena itu adalah representasi dari Tuhan itu sendiri. Justru karena agama adalah dasar maka harus dikuasai. Kuasai Iya, berarti pintar. iya, mhm. Tapi pintarnya kadarnya kan Iya iya iya. beda-beda, heeh. Pintar-pintar yang utuh tadi menurut Iya, jenengan, heeh. heeh. Bisa Lah motor heeh. ya motor ono busine ya Ayo ono heeh. cc lah 120 karo 200 Nah, ya akhirnya kan. bedanya di situ. Iya, Oke oke heeh, oke oke, kalau heeh. itu setuju saya. Tapi Lah kalau sebentar, mhm, kata harus ini jangan dibiaskan. Agama itu harus, cuma nanti daya serapnya yang ya, berbeda-beda. Harus harus mhm semuanya. mhm. Karena ya ndak haruslah wong gini-gini. Seumpama ada yang berstatement seperti itu ya ndak Mhm. harus. Loh karena seumpama yang ndak harus ya anu, afiliasinya kepada analoginya seperti kan apa, ndak beragama adalah sebuah agama. Kan ndak bener Kan ndak berarti. bener. Iya, masa agama dengan cara tidak beragama? Ngeunah aja. Iya iya iya. Mhm. Ya ndak harus pintar ndak boleh, Mhm. harus pintar. Iyalah, Ya harus belajar dan harus pintar berarti oke, toh. heeh, Kalau di umum mhm. tidak harus pintar pun wis diewangi maksudnya dengan pengklasifikasian tadi toh maksudnya Betul, toh. Ya ya oke Jawas. oke 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 oke. Jawas, Mhm. tapi pun, Oh, pun. Oke, lalu jenengan kan masih bisa dibilang usia muda. iya Usia muda kalau diukur dengan bagaimana tanggung jawab yang jenengan emban. iya Nek ora ngomong kuwi ya wis ra iso diomongno iya, maksudnya, wis heeh, tuwa wis maksudnya, tuwa, heeh, wis tuwa. Doakan Mas Kaffi ini anaknya mau nambah 2. Semoga lancar, semoga amin selamat, amin 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 amin. amin. Mau tekan ndi mau? Ya jenengan masih muda, Mhm kalau ditinjau dengan tanggung jawab yang jenengan emban,
Kalau saya mikir, "Wah, masuk apa? Kanan, kiri, depan, belakang." Wah, Terhimpit ya. terhimpit, ditusuk dari belakang, Heeh. wis. Saya Sulit lah. ndak kuat gitu. Pertanyaan berikutnya, jenengan kan masih muda. Muda diukur dari usia, tapi sudah tidak muda lagi jika dilihat dari tanggung jawab yang jenengan emban. Iki serius lho, iki Iya serius. iya Ya, ya. serius. Oke. Eh, dari tanggung jawab yang jenengan emban, ini kan pasti jenengan dengan usia belia, jenengan sudah banyak tabrak-tabrakan dengan idealisme mungkin, atau dengan hal-hal yang terkait itu mungkin. Nah, nyatanya jenengan bisa melewati itu dari kondisi real yang terjadi. Pertanyaannya, potret tendik Civitas Akademika Jamiah Al Inarah ini kan pastilah, pasti dari jenengan yang perfect. Dari yang jenengan yang perfeksionis ini kan pasti selektif. Karena jenengan masih muda pasti maunya yang masih bisa diajak lari. Balap-balapan sprint-sprint di tendik-tendik jenengan usia muda. Ini ada problem yang riskan nggak sih Riskan dalam konteks apa? dalam konteks pendidikan itu sendiri? Maksudnya harus memulai untuk tabrak-tabrakan dengan idealisme, dengan hal-hal yang memang seharusnya di dunia pendidikan terjadi, yang mana itu di usia-usia muda belum pernah dialami. Ad- ada ndak problem yang itu fatal? Kalau fatal sih saya belum menemukan ya. Belum menemukan, tapi kalau tidak bisa diperbaiki itu banyak. Wah, Terus lah bedanya sama ini fatal apa ya? ya Heeh. ndak fatal-fatal banget sih. Iya. Kan dari rasa diperbaiki rak apa? Apa yang sangat susah diperbaiki? Mentalitas. Hmm. Ya, mentalitas guru yang semuanya hanya diukur dengan materi, diukur dengan ukuran eh, dia sendiri. Artinya ukuran dia sendiri, mentalitas itu tidak mau di-upgrade. Artinya kita itu bisa loh lebih daripada ini. Kita itu bisa lebih baik, eh, pastinya dengan bahan bakar evaluasi ya. Lebih baik daripada yang kemarin. Tapi mentalitas ini nyatanya berbicara tidak demikian. Justru dia mempersempit dirinya sendiri dengan tidak mau belajar. Tidak mau belajar dari pengalaman, entah dari kebenaran-kebenaran yang ada di luar sana dan lain sebagainya. Karena idealis saya itu ya selalu saya benturkan dengan kebenaran relatif ya. Artinya, ayo saya membuat kebijakan, atau mungkin saya sendiri atau mungkin kebijakan, dari abah dan lain sebagainya itu di dalam. Setelah di dalam, ayo kita uji di luar. Bener ndak penemuan kita? Bener ndak penemuan yayasan itu idealnya seperti ini? Ayo kita benturkan. Nah, dari situ treatment kebenaran-kebenaran ini sudah merasuk harapannya merubah pribadi daripada guru itu sendiri. Mental itu tadi. Iya, Mental ini terbatas oleh usia ndak? ndak juga, Ndak. ndak juga. Sing yang sepuh-sepuh juga banyak. Ya, ya piye ya, ya wis ngono Ya lah. ora apa-apa, Iya tenang iya, bae. beberapa lah, Beberapa, beberapa, ya, ndak banyak. ndak banyak. Oknum berarti. Guru ini Heeh. status sosial atau memang pure keprofesian Eh, sebagian menurut masyarakat menurut jenengan? sebagian masyarakat A, sebagian masyarakat B. A itu daerah mana ya? A itu loh yang sampean sebutkan itu. Apa? A adalah status sosial, B Oh adalah ya 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 ya. itu. Yo ngomong toh. Iya Yo. iya. Mm, mm.
Gitu maksudnya. Ya Ya. sebagian-bagian ada status sosial. Hmm. Ya tapi status sosial itu tidak berdiri sendiri, artinya menjadi, bargaining yang tinggi ketika guru itu adalah seorang PNS seumpama. Hmm. Terus apa yang B itu tadi? Lupa. Profesi. Profesi. Hmm. Berprofesi ya kalau PNS kan ya sudah profesi berarti gitu. Sik, pilihannya itu ndak Enggak, karena kaitannya sama problem yang jenengan utarakan. mhm mhm. Kalau guru ini sempitnya tadi di usia muda, lihat toh, Ya sempit gurunya di usia muda. ya tapi tidak semuanya Iya, mudah, iya, heeh, iya, iya. ketersempitan itu. Heeh, dan saya tadi sudah Mhm. bertanya, apa terkait terbatas dengan usia? Kan enggak, Ndak, yang tua pun juga beberapa ada. iya, Walaupun sudah banyak makan garam nih, makan garam, kakean coan, keasinan, heeh, kakean. darah tinggi. Heeh, tapi masalah yang menurut jenengan sulit diperbaiki adalah mentalitas. Iya, Kalau bicara guru itu adalah status sosial, mhm, maka seharusnya kan problem mental ini kan ndak ada. Mental guru ya mental-mental yang memang sudah, sifatnya jual beli yang ketat. mhm, Ora nek kabeh wong dadi guru akhirnya kan mental tadi, mhm, kan. mhm. Maka pertanyaan saya, status sosial atau pure? Ya nek profesi kan wis mesti status sosial Iya, juga, heeh, atau pure memang keprofesian saja? Artinya jadi guru itu yo mengalir aja sih, karena ndak punya visi-visi tertentu kan akhirnya kalau kaitannya dengan mental ya. iya Mhm, betul, heeh. mhm, mhm. Lah dari situ aja sudah sebenarnya sudah Coba dari sana, jangan dari iya situ. betul betul, Mhm. karena harus mendasar. Ya, ya, ya. Profesi atau status sosial ketika masuk ke Pure profesi, iya pure profesi. Ya kalau pure ya tidak profesi, pure it. pure iktikat. Kalau Mmm, jadi guru tuh iktikat untuk menjadi insan. mhm. He Artinya kan harusnya kalau itu menjadi itikad kan tidak menimbulkan problem mental ya, heeh, tadi, betul. heeh. Eee, boleh ndak saya menyarankan, Boleh, boleh mmm, aja. A, profesi Mhm. yang menjadi status sosial, Ya, oke, B adalah mengabdi. mengabdi, Mengabdi mencerdaskan anak negeri. ya, Heeh. menjadikan manusia seutuhnya. Oke, 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 oke. Nah itu kadang yang kita selek itu di situ. Mmm. Awal masuk, ya daripada aku ini anak muda, ongkang-ongkang di rumah, saya juga sudah SPD atau sudah S1 kok masih jadi beban. Info loker Lur. Ya, tak kasih info Mazeh, ya Berarti kan? berarti kalau problem yang jenengan hadapi dari teknik-teknik yang Heeh, selektivitas jenengan harus mhm, mudah, harus bisa diajak lari ini mhm, menimbulkan problem tadi, mhm, eee, mental-mental itu tadi. iya. Mental-mental ini kalau dilihat lebih dalam, jenengan yang ketinggian atau memang pembenaran masalah tadi dari jenengan memang mentalnya? Kalau ketinggian sih gimana ya? Ketinggian kah atau kebanteran kah atau mungkin itu tidak sesuai dengan jalan alur dari pendidikan itu sendiri kah? Ya semuanya mungkin, semuanya mungkin. Ya karena Kalau saya sendiri ya, ya, kan, ya, ya. saya itu kan ada sebagian orang terlahir hebat, ada Mhm, sebagian orang juga hebat karena jerih payahnya, ada sebagian orang yang dipaksa hebat. dipaksa hebat. Heeh. Ada Jadi yang sebagian orang yang memaksa hebat. memaksa Iya. hebat. Terus, terus, Ya, terus, terus. ya itu kan semuanya, tapi perlahan saya yang kebantaran juga bisa Mmm, dan itu sudah apa, beberapa, mungkin juga asesor atau mungkin orang terdekat kita, atau mungkin orang yang menilai kita, secara objektif, tapi itu masih keluarga kita dan lain sebagainya, itu banyak mengatakan itu. mmm. Terus yang kedua, mental itu juga ada Andil unsurnya, lah ya. andil semuanya Mhm, semuanya mhm. andil. Cuman dari masukan-masukan ini, ketika kok yang menjadi pembias adalah
ketinggian saya. Mhm. Maksudnya tinggi itu, sesuatu capaian yang tinggi, Mhm. ketika saya turunkan, kok teman-teman ini masih ndak paham, artinya ya mentalitas, ya yang Mentalitas. ikut yang andil besar Mhm di mhm. situ. Nah, mentalitas ini terus kita godok bareng-bareng bagaimana caranya untuk bisa sampai ke titik apa yang kita tuju, seperti itu. Artinya kalau dikatakan harus mudah tuh ndak, kita membuka pintu selebar-lebarnya kok kalau untuk, rekrutmen guru Enggak, itu ini kan dilihat secara rata-rata ya, heeh, heeh, secara umum relativitas, di heeh, sini iya gitu. iya betul, heeh. Mhm. Ya itu masalahnya Ya kan, ya ya. semuanya ikut andil. Dari kemungkinan-kemungkinan itu tadi, baik Mhm kebanteran atau mhm ndak sesuai dengan alur semisal di dunia pendidikan mhm dan mentalitas, mhm trial and error mhm. jenengan bongkar pasangnya seperti apa yang sudah terlaku misal. Bongkar pasang apa itu? Dalam artian apa? Ini kan banyak banyak problem yang andil Mhm, dalam masalah, sivitas untuk mensukseskan pendidikan itu berlangsung. iya. Oke, artinya kan dari problem-problem ini apa siasah jenengan, apa manuver jenengan untuk mencoba, lalu percobaan jenengan menemukan error, lalu Mhm bongkar pasang lagi. Ini mhm. apa sih? Salah satu saja. Tip, eee, manuver yang saya lakukan, Heeh heeh. eee, Kesimpulan masukan sampean dari trial error. Pasti kan jenengan mencoba mencoba, dengan ini mhm. atau misal Cara ketinggian A, heeh, heeh, ketinggian ya turunkan, diturunkan heeh, atau apa-apa. Lah, mhm. itu apa sih trial trial and error yang mungkin itu secara secara umum harus diperhatikan? Oh, di strata apa, di struktur apa gitu? Ya aku ora mudeng kok masalah ya, Nah, apa kan atau saya yang memang ndak mudeng kan, saya juga kadang bingung. karena memang Memang hidup ini hanya sebatas bingung-bingungan. iya, Heeh hidup heeh. itu cuman mampir dan dieksploitasi. Ini nih, kan tadi jenengan mengatakan bahwa banyak problem yang ikut andil, Iya, mental, paling tidak tipologi 3 itulah, ya di heeh, politik kayak mhm gitu. Lalu cara jenengan untuk mengatasi ini, mhm. yang sudah terlaku itu apa? Bagaimana? Heeh, Ah, diceritakan sajalah. oh iya, Mhm mhm okelah mhm. ya, heeh. Itu loh, ah, Ya, grogi. pastinya melakukan penilaian-penilaian objektif ya, Mhm secara objektif seperti, pemberian satu stimulan atau pemberian satu projek-projek atau apalah, mhm yang bermuara kepada kemaslahatan anak. mhm Coba yuk kita adakan ini, tujuannya ini. mhm Yuk siapa yang melakukan dengan tulus dan terbaik, itu yang, apa namanya, ke depannya bisa diproyeksikan untuk, eee, menjadi pola pola. pola Mhm. atau kalau SDM ya SDM yang mantap, yang top. Mhm. Artinya berarti trial jenengan itu untuk, eee, apa, untuk menentukan pembenaran bahwa siapa yang akan terkualifikasi. Oh ya, Ya, iyalah, berarti bukan trial and error dong, trial and success berarti. trial and ya error-nya ada. Error-nya kan bukan dari trial-nya, tetapi untuk menuju bahwa siapa yang didiskualifikasi, trial-nya kah? Kan pasti enggak. Mhm. Mhm Te Ya pasti trial and error semuanya, karena ketika mencoba satu program kerja mhm. atau mungkin, agenda-agenda yang bermuara pada anak atau mungkin kelembagaan, ya Heeh ketika gagal, heeh. saya sudah menunjuk orang nih beberapa, Ya, menunjuk beberapa guru. Lah mhm kalau gagal, itu kan agendanya juga terpengaruh, gitu mhm loh. Berarti mhm kan korbannya di agenda yang tidak sesuai dengan standar yang kita canangkan, mhm. seperti itu. Masalah subjeknya, masalah gurunya itu kan perihal lain. Dari error itu Heeh, apa penanganan jenengan? error di Mhm mhm agendanya itu, mhm. oh ya diganti dengan hal yang tapi Digan penggan diganti trail-nya kan maksudnya? diganti trial-nya, Ah, oke. ya diganti yang sukses lah, trial-nya kan sudah hilang, Ya ya. heeh, diganti Berat dengan yang sukses.
Kalau saya masalah agenda-agenda itu tidak masalah krusial Mmm, gitu loh, karena nggak tahu ya, alhamdulillah, ide-ide atau mungkin terobosan-terobosan itu selalu menghantui, malah menyiksa mmm, menyiksa. Tapi mungkin ini yang dinamakan dalam tanda kutip "ketinggian". mmm, Artinya terus ide ini yang berkeliaran ketika saya tangkap, saya turunkan ke teman-teman, kadang terus malah menjadi satu beban tersendiri, seperti mhm, itu. Padahal, eee, ya tidak pembelaan atau tidak apa-apa, secara kebenaran ekstern, mmm, saya tidak beranggapan bahwasanya saya adalah bagian dari penyelenggara, mmm, seumpama saya duduk di yayasan terus mmm. saya yang paling benar, tidak. Artinya ayo kita keluarkan apa yang menjadi terobosan kita keluarkan. Nyatanya dapat apa? Mhm. Mhm. Nah itu dan Nggak ada di temuan beberapa, asesor pun jelas-jelas mengatakan, ya, "Ini kepala sekolahnya sudah berlari kencang ini, tinggal beberapa teman-teman yang di belakangnya." Dan ini langsung saja, ini sudah bisa, melaksanakan kurikulum merdeka, mhm, seperti itu. Lah mungkin nyun sewu apa yang sampean katakan tadi, orang pendidikan dan lain sebagainya kan saya bukan orang yang berlatar belakang kependidikan gitu loh. Lah kata siapa? lah itu tadi psikologi, agama, Mmm, agama-agama, tafsir ya toh. Mana, kalau kependidikan kan ya SPDI, apa MPD, ya itu mhm, kan mhm. seperti itu. Jadi saya ndak tahu blas, cuman saya taunya adalah bagaimana pendidikan itu bisa apa, Menghantarkan manusia menjadi manusia seutuhnya. ya, ya itu apalah Ya, ya oke, kan, oke, oke. heeh, itu loh. Maka kita coba korek lebih dalam. Mhm, Trial and error ini mungkin bisa kita lihat dari semisal kita angkat dari bagaimana Al-Inaroh MA, Atta Al-Inaroh bisa mendapatkan nilai A. Mmm, bagaimana? mhm, ndak, ini maksudnya untuk, melihat dari masalah trial and error itu tadi. Mhm, Mmm, jenengan kecepeten, jenengan melayu kadon atau apa. mhm, Artinya kan di tendik-tendik yang menyelenggarakan pendidikan dengan bersama jenengan ini kan bisa, bukan hanya jenengan kan yang berperan untuk mensukseskan target pokoknya walaupun 3 tahun iso entuk A, pokoknya mhm, iso ujian dhewe. Kan bukan mhm, hanya jenengan, iya, heeh, tetep ada yang mensukseskan, betul, mhm. heeh, Artinya artinya ndak ada error kan berarti? iya ndak ada error, heeh, Mhm, ndak ada error. Cuman dalam perjalanan itu kita perlu errornya itu di sini, mmm, apa yang terjadi pada pendidikan kita, ya. teman-teman tuh masih berpikir ke sana. Maksudnya? Maaf saya ndak nangkep, belum nangkep. Contoh, Hmm, sebelum ini kita membahas tentang struktur atau keadaan pendidikan kita pada hari ini. oke. Salah satunya adalah semuanya masih ya bukan Ukur, semuanya ya, 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 masih ya. bukan Wis semuanya, semuanya ndak apa-apa iya iya wis, wes, terukur dengan sebuah nilai, yang realistis gitu iya, loh. di rapot apa di Mhm, mhm, manalah, iya, iya. itulah. Terus teman-teman anak-anak yang nyuwun sewu IQ-nya agak rendah atau Mhm, bahkan jongkok atau bahkan tiarap, itu kan perlu diantarkan pada mhm, mhm, fitrah kemanusiaannya gitu mhm. loh. Dia maziahnya atau keistimewaannya di mana itu kan Peran diantarkan. pendidikan tadi Iya itu. betul, nah seperti itu. Dan yang mendasar, yang perlu saya garis bawahi kalau sikap membaca atau literasi itu kan sangat penting. Ya, Ini di luar agama yang menjadi keharusan ya, ya, artinya di sekolah atau di madrasah itu kan hal yang penting. mmm, Lah tapi ya guru ini hanya tahu berlarinya pada, ya wis ujian ya ujian, ngajar ya ngajar di kelas aja mmm, gitu. Padahal ada beberapa metode-metode yang perlu ditetapkan atau perlu diperhatikan. Nah, ngantuk masih ngajar terus, ndak berpikir untuk outing kelas, atau dia literasi, atau nonton film sambil tiduran, sampai tidur beneran gitu kan. kok bisa ya? Kok bisa
mengajar tapi yang diajar tidur kok bisa ya? Ndak itu ya ndak tahulah, ya Dibilang itu lucu ya ndak lucu, heeh, dibilang aneh ya ya keanehan lah gitu loh, maksudnya kan kadang susah gitu. ya iya. Kalau jawabannya ya tidur adalah nikmat, itu ya piye bisane, Iya sih, sulit. mengajar orang tidur justru lebih nikmat, kan lebih Heeh, susah lagi. iya. Ya 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 oke. itulah, itu error-nya di situ. Ya ya, oh error-nya di situ Error-nya ya, di situ, lebih di situ. heeh, Artinya umpan-umpan bola yang jenengan umpankan itu tetap di-crossing dengan baik, iya, ditembak dengan baik kan. heeh, Ya artinya jenengan sukses lah. iya, ya ndak juga sih. Alah biasa wis, yo ngono lho. Iya wis, Opo angel ya. heeh heeh. Kesuksesan tuh harus dirayakan, Iya, harus disyukurkan. Ini bukan sombong, tahatus binikmah. oh iya iya Mas siap, teh. ya wis, Iya, oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Apa yang perlu dikorek kembali dari format pendidikan 5 tahun lalu mungkin yang masih menjadi format sekarang? Apa yang masih relevan dan apa Heeh, yang harus dibongkar? semuanya masih relevan. Semuanya masih relevan? Ya Lalu masih. kenapa ada kurikulum merdeka, lalu KTSP lagi, lalu ada Kurtilas? Kan ngomongnya di dalam sini toh maksudnya, di Al-Inarah toh, apa di strata global? Ya kan harusnya Di nasional maksudnya? Oh. diumum Oh, dulu. iya iya iya. Ngono Mas, aku dadi ra enak, Iya iya. ngono lho. Ya Dari umum dulu. kalau relevannya ya ndak, kita Ndak? lihatlah, Mhm, Pak Nadiem itu kan sebelum dari Menteri Pendidikan, pendidikan, siapa beliau? Pak Nadiem Makarim, Mhm, siapa? yang punya Gojek. Iyalah, Mhm, terus beliau masuk ya Menteri Pendidikan, ya. berlatar belakang itu memegang pendidikan di negeri ini. Terus muncullah satu, sebenarnya kurikulum merdeka itu berasal dari kurikulum darurat itu loh ketika Covid itu. Nah, ketika Covid, Apa itu kurikulumnya? Saya tidak tahu. ya apa namanya, yang sekolah dengan daring itu Oh, loh, ya sekolah ya ya. daring, terus banyak yang, nyetorkan tugas melalui digital Mhm ya, mhm, atau entah TikTok, kanal-kanal sosial itulah. mhm. Nah itu Kita akan melakukan selebrasi dengan musik gam gam gam. Dadak, maaf saya potong. Kurikulum kurikulum Madui Pak Nadiem ya. ya itu terus jalan. Heeh, Kalau analisa Abah seperti ini, Mas, ketika briefing atau ketika rapat dengan teman-teman guru. mmm, Sekarang Menteri Pendidikan bukan profesor, terus profesornya kemana? mmm. Itu kan, yuk sampai situ aja. Kita pikirkan tuh kata-kata. Nggak usah dipikirkan, kamu sudah ketemu Iya sih. wes. Iya. Makanya terus membawa apa namanya, dunia pendidikan sampai ke titik ini, yaitu kurikulum merdeka ini, lah itu lebih mantap sih, lebih lebih cocok, dan apa yang perlu dibuang ya penilaiannya, Penili format penilaiannya itu loh. penilaian dalam konteks apa ini? Maaf. Satu anak, Oh ya. dia punya beberapa administrasi, anak itu Mhm punya mhm. penilaian, dan itu penilaian yang, eee, sekolah tahun-tahunan dinilai dengan instrumen yang menurut saya ya subjektif sekali gitu loh. Sambil bangun tidur langsung memberi nilai aja bisa gitu Apa loh. yang dinilai? Apa yang dinilai gitu Ya loh. ya. Kalau berbasis pada anak itu melakukan apa, Mmm, anak itu bisa apa, ah, dengan kapasitasnya, dengan maziahnya, dengan kelebihannya, dulu bisanya segini, sekarang sudah bisa segini. mmm, Lah, artinya kan volume yang didapatkan oleh anak, mmm. unsur pendidikan yang didapatkan oleh anak itu lebih jelas Lebih adanya. lebih menghidupkan anak tersebut. Betul. Fungsinya memang memfasilitasi anak. Ya, yang memfasilitasi itu kan, apa namanya, opsi Mmm. ya, opsi. Tapi yang paling vital adalah ya program-program pendidikan itu sendiri gitu loh. Memaksimalkan potensi anak. Yes, Mmm, betul, oke oke oke. maksimalkan, terus kita diajari untuk melihat dengan luas, Mmm, melihat, apa namanya, kalau teori filsafat itu horizon, apa itu horizon? bagaimana kita melihat dengan luas. Contohnya gini, kita ini di Alinaro ini, Mhm, ketinggian dari laut ambil saja 2000 ya, ya, MPDL. heeh, PDL. Lah,
Kalau dari kebun teh sana, Hmm. ya, kita kan bisa lebih banyak melihat hal-hal yang tidak pernah dijangkau. Ya. Di 5.000 sana seumpama. Mhm mhm. Kita dituntut untuk demikian. Mmm. Karena kan kebenaran ini itu kan luas sekali gitu loh. Ya Mmm. sesuai sama yang jangan mempersempit diri itu Iya tadi. iya, betul betul. Setuju setuju. Heeh, Maka yang harus dibongkar itu tadi ya, format betul. penilaian itu tadi ya. Iya, Oke. mhm, Oke, setuju nggak setuju harus setuju. kalau pikiran akalnya sehat pasti sih, Pasti pasti setuju sih. oke Oke, oke sih. nggak perlu ada nominal sih, setuju Mas. Nominal apa kuwi? Nggak, untuk memuluskan setuju nggak setuju itu Mas. Oh, iya iya iya. Iya iya. Yo, Oke. sik toh durung bar oke meneng ndi lho. Eee, hal yang menentukan dari pendidikan ini adalah pemuda-pemuda. Mhm Pemuda-pemuda adalah regenerasi. mhm. Pendidikan itu identik dengan pemuda-pemuda ini atau sebaliknya? Ya jadi dengan pemuda-pemuda ini. Atau pemuda-pemuda yang memang mengidentikan dirinya dengan pendidikan? Kan 2 hal yang berbeda, Mas. Memang pertanyaan saya ambigu, menguras pikiran, Mas, saya. Mhm. Iya, paradoks paradoks paradoks. Ya. Pendidikan sama dengan pemuda atau pemuda sama dengan pendidikan? Pendidikan sama dengan pemuda, Pendidikan sama dengan pemuda. betul. Kenapa? Karena sekali lagi 2 kalilah, nggak apa-apa. ya Mhm. ya 2 kali ya, berarti kan Iya. sekalinya tadi 2 kali lagi, pendidikan adalah sebuah akomodasi, ya, akomodasi yang di mana dari pendidikan itu kan, satu akomodasi, artinya ketika saya bicara akomodasi, eee, sesuatu yang dibuat Mmm. sesuatu yang dibuat untuk mengangkut yang namanya ilmu kan. Mmm. Nah, ini kan yang bisa sebaik-baik pendidikan itu ya sejak dini kan. Iya iya. Ya, makanya Setuju. Ya, terus terus. sejak dini ini ya pendidikan adalah, Pemuda-pemuda itu ya tadi, sak ket cilik gitu loh, kecil. heeh. Lah kalau pendidikannya anak bayi, balita itu kan ya madrasatul ulanya, ya mamaknya itu. Lah Mamahnya ya. tapi pendidikan mamaknya itu ya pendidikan, Ya. tapi secara akomodasi, secara transportasi itu apa namanya, belum sah, bukan belum sah ya, ora umum, Mhm. belum umum itu disebut pendidikan. Apalagi yang kita omongkan adalah pendidikan di struktur kelembagaan kan Iya iya. seperti itu. Maka memang yang harus melihat, yang harus memodifikasi dari akomodasi ini ya Mhm, ya si pemuda-pemuda itu tadi ya? iya Mhm. betul betul sekali. Kalau menurutku saya gini, Gimana? yang kemarin feminisme itu ya, Mhm. Iya. feminisme itu, ya walaupun perempuan tapi kalau goblok tidak Iya. saya ndak dipakai gitu Mhm, loh, iya. ya artinya kan pure atau murni dari keberdayaan manusia itu sendiri. Kapasitas itu sendiri. Yos, Nek ning kene wis dhuwur jajal lah, kono lho ojo ono sing dhuwur, mau ya sile sampean. heeh, Horizon tadi. Horizon. Oh itu oh Horizon itu tadi ya? Iya Oh iya 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 iya. iya Itu yang filsafat itu tadi ya? iya toh, Mhm. berpikir maka aku edan. Pikir ada. Ah, oke oke oke. Berarti pendidikan memang mengidentikan dirinya dengan pemuda. Betul. Tapi apa di tangan tetua-tetua ini yang sudah banyak berpengalaman, sudah banyak makan garam, tidak bisa memodifikasi Ya atau kurang maksimal memodifikasinya? ndak dalam hal ini kan ndak seperti itu juga. Enggak, ini saya tarik, memang saya tarik-tarik Oh aja ya gitu. ya. Kalau Ya menurut jenengan? yang tua Mhm. bisa dimodifikasi atau tidak? Enggak, kalau tua kan nggak sudah tidak bisa dimodifikasi ya. Sudah tua ya sudah saja. Legrek. Maksudnya gimana? Pendidikan ini sama dengan pemuda ya, Iya iya iya. karena sedini mungkin ya, Sedini mungkin, ya. heeh, betul. Tetapi apa tidak lebih sempurna Mhm. ketika tetua-tetua yang memegang kendali modifikasi pendidikan?
menurut jenengan? Ya tergantung orang tuanya sih. Tapi Kalau tapi orang kan ada ya ya, orang tua yang memaksa dirinya untuk tetap dimodifikasi kan tetap oke. ada. Sekarang ada bagian kaidah gini. Mhm Anak muda, ya mhm. ini paradoks sih bisa jadi. Iya, paradoks Eh, paradoks. Anak muda Hmm, itu selalu menganggap orang tua membosankan. ya, Ya, orang orang tua orang tua menganggap anak muda itu ya anak kecil, omongan, kedablikan. kamu anak kecil ngomong apa sih? Berisik." Makanya terus anak Mhm. muda punya bahasa monolog tak terdengar. Oh. Iya. Lah itu kan gimana kalau seperti itu? Tapi nyatanya kita lihat kenyataan hari ini gitu loh. Orang tua yang baik adalah ya orang tua yang demokratis gitu loh. Yang mendengarkan anak muda ya, oke. Betul. Kan gitu. Terus anak muda yang baik ya sing ngelenggahke orang tua pada singgasananya. Nah, poin ini loh yang saya minta. Jangan I bingung-bingung dulu. Tenang mawon niku lho. Oke. Oke oke, eee, mengenai berpikir, berinovasi, Mhm, dan berkarya. Pemuda yang malas-malasan, mhm. ini saya kira cukup, ini terakhir terakhir, Terakhir ini ya, terakhir. terakhir. Tadi yang saya utarakan, berpikir, berinovasi, berkarya, ini kan tetap pembarunya kan anak-anak muda. Mhm. Tips dari jenengan, saran dari jenengan, itu pemuda-pemuda sekarang kan trennya berubah. Maka dari tren yang berubah ini secara tidak langsung psikologisnya, wah, mosok aku ngomong psikologis neng wong sing memang bidangnya psikologis. Enggak sih. Aku nek ndelok ngono aja koyo ngono lah nek ndelok aku. Dadi ra enak ngono lho. Aku hanyalah sebidang tanah. Yang dikapling. Di cover yang dipaksa hebat ya. Dari tren yang bergeser, Heeh. lalu wataknya bergeser, lalu kesuksesan menurut kacamata mereka bergeser. Ya. Saya dapat informasi dari jenengan dulu, mungkin jenengan sudah lupa bahwa PNS sekarang itu, diminati anak muda persentasinya menurun. Iya Iya kan? iya. Iya kan iya kan? Mhm. Eee, pesan-pesan jenengan itu apa untuk pemuda yang seharusnya berpikir, berinovasi, berkarya, tetapi kenyataannya lulus kuliah ya kuwi mau loh, infoloker. Infoloker ini kan ndak berpikir, infoloker. Iya boleh kalau Jadi barista kowe, eh, lulusan hukum terus kamu menghukumi barista, kan heeh. dadi aneh ngono lho maksudnya. Oke gitu ya? Hmm, Oh, ya udah toh. monggo. Ya kalau itu alamiah lah ya. Alamiah Satu bagaimana? alamiah. Orang kuliah mahal-mahal itu ingin kerja itu sangat alamiah. Ya kalau alamiah kabeh lah. Iya umum, ya Mhm. katanya kan struktur bicara kita di ruang ini adalah dari umum dulu baru Iya iya iya. mengerucut. Mhm. Piye toh ki? Iya iya. Ya itu kan dari umum kan ya alami seperti itu. Pengennya, wah wis kuliah mahal. Cara yang paling pragmatis adalah ya saya kerja. Infoloker adalah ekspresi dari itu tadi. Itu yang secara umum. Tapi kalau mau menjadi orang besar, walaupun saya bukan orang besar juga, ya berpikirnya jangan mainstream seperti itu atau melawan yang alami-alami, Mhm melawan arus gitu mhm. loh. Artinya kita harus berani. Eee, dalam artian kita itu kan secara psikologis manusia diciptakan berbeda-beda dengan keunikan masing-masing. Mmm, Kalau biasa orang bilang ya jempol kita aja, apa ini namanya, ibu sidik jari, ya sidik sidik. jarinya aja berbeda-beda. Banyak manusia di muka bumi ini. Artinya memiliki, maziyah masing-masing. Dalam hal ini pendidikan yang baik ya, pendidikan yang bisa, eee, menjadi rumah bagi potensi manusianya sendiri, Mhm. itu akan menghantarkan manusia itu pada penemuan-penemuan tentang dirinya Mmm. yang pro. Wah, artinya, oh berarti untuk berbakti kepada negeri ini saya tidak harus bekerja seperti ini. Saya harus membuka lowongan pekerjaan Mhm seumpama, atau mungkin, saya harus berwirausaha. Wah sekarang UMKM diunggulkan atau sedang diopeni oleh pemerintah dan lain sebagainya, Fasilitasi ya. difasilitasi lah.
Itu bisa ke arah sana atau Mhm. mungkin saya bisa menyediakan jasa potong rambut Ya. seumpama, terus atau mungkin multimedia seperti kru kita ya toh, Mhm. heeh, dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi opsi. Mhm. Paling tidak kita harus menciptakan opsi, Ya, tidak hanya memiliki satu kebenaran tok gitu tolong loh. dilihat kamera karena ini pesan-pesan jenengan. Oh ya, mana Mhm. kamera yang sini, situ? Sini, Situ? center ya. Oke. Ya itu, ya berarti harus paling tidak mempunyai beberapa opsi, Ya. dan beberapa opsi ini adalah bentuk ikhtiar kita. Bagaimanapun nanti opsi kita laksanakan atau kita jalani, mana yang, apa namanya, bisa menghantarkan kita pada satu titik mungkin nyaman, satu titik kebermanfaatan kemanusiaan kita sendiri, satu kemuliaan manusia kita sendiri. Nah, itu berarti Gusti Allah meridhoi kita di opsi Nah, tersebut. Maksudnya seperti itu dan paling tidak tapi, ini poinnya adalah bagaimana kita membuat opsi. Lah, semangat membuat opsi ini tidak akan muncul apabila dunia pendidikan kita masih dikapling-kapling dengan nilai yang subjektif. disibukkan dengan nilai-nilai tadi itu ya. Betul, karena memindahkan soal dari LKS, dari buku paket ke kepala, itu kan itu dibuat acuan untuk menilai. Hmm. Berarti kan sekolah hanya tentang memindahkan soal atau pertanyaan di buku paket ke kepala tok, gitu Nggak loh. mengacu sama Tidak sekali. mengacu dengan kemanusiaan Ya, ya. sama sekali, seperti itu. Oke, gas. Oke, 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 Mhm. oke, oke. Artinya, apa tadi? Ya ndak ada artinya. Mhm. Terus Apa? ini kan bahasa Indonesia, ndak ada Memang subtitle-nya. memang harus melawan arus. Betul. Kalau kalau mau menjadi orang yang besar Jangan atau berharap pada negara, keep the fire young and wild. young and legs. Young Oke. legs. Ya ini, mungkin saya rasa cukup. Terima kasih waktunya Mas Kafa, Siap. bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kita. Ya biasa aja lah kayak saya orang Anda ini sibuk kan aja lah. kayak wis formal loh, Iya 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 Bos, iya. mesti rodok Pantes lah ya. rodok tenanan. Heeh. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang dilontarkan, sangat segar. Segar sekali, segar sekali, Oke. dan tidak normatif. Mhm. Artinya senang ndak senang karepmu yang bisa membenarkan adalah Oke. detik. Saya pesan lagi ya, Ya, oh yo, lagi ndak apa, 2, 3, 4, silahkan. masyarakat sosial, wahai makhluk-makhluk amfibi, kita hidup di Yang dunia bernafas dengan trakea. kita hidup di dunia maya dan dunia nyata, ya, di Sini sini dunia sini Mas, sini. maya dan dunia nyata. Artinya, aku lali ada 3 kebenaran paling tidak yang kita harus perhatikan. Pertama, ya kebenaran subjektif, artinya apa yang kita temukan, apa yang kita lakukan, itu belum tentu benar. Artinya kebenaran subjektif ini harus kita antarkan pada kebenaran relatif. Bagaimana masyarakat melihat, bagaimana, alam itu menggonjang-ganjing kita, menggoyang-goyangan kita, karena hidup kan tentang keterlemparan satu menuju keterlemparan yang lain, Iya. semuanya ndak tahu. Nah, yang sudah teruji dengan baik adalah ya adab, akhlakul karimah itu, bagaimana kebenaran subjektif menjadi kebenaran relatif, semuanya struktur manapun mau maya, mau nyata, kalau orang punya adab pasti diterima, gitu. Makanya kalau komen tuh yang punya adab, jangan asal komen Iya, iya. maksudnya. Ndak punya adab pun ndak asal, kalau komen mikir gitu loh Eee, mi paling ndak ya. Ya mikir adalah aktivitas yang beradab, ngono lho, Iya. heeh. Terus yang ketiga adalah kebenaran absolut atau kebenaran mutlak yang hanya wewenang Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kebenaran maya dan nyata, nah, perlu kita kaji dengan dalam, seperti itu. Oke, Maya? Mhm. Oke, terima kasih, eee, tepuk tangan untuk Mas Kafa pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Tidak ada kata lain selain terima kasih, banyak-banyak Oke terima oke, kasih. Itu saja, sama-sama. sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.